Bab 84. Istri kontrak Sang Cheo. Aku tidak ingat siapa kamu, dan aku juga tidak ada waktu untuk mengingatnya. Randy mengambil dompetnya dari saku celananya, mengeluarkan kartu nama dan menyodorkannya pada wanita yang sedang berdiri di hadapannya. Hubungi aku jika mobilmu selesai diperbaiki, aku yang akan membayar semua tagihannya. Sambungnya. Wanita itu hanya terdiam, mengamati wajah Randy dengan seksama. Dia sangat yakin, jika lelaki yang sedang berdiri di hadapannya ini adalah lelaki yang dia temui beberapa waktu lalu di rumah sakit, saat dia hendak menjenguk Monica yang sedang sakit. Randy meraih tangannya dan menaruh kartu namanya di atas telapak tangannya karena wanita itu sibuk melamun. Sekarang aku sedang banyak urusan, aku permisi dulu. Agni melangkahkan kakinya mundur beberapa langkah saat Randy kembali menyalakan mesin mobilnya. Dia membiarkan mobil berwarna hitam itu pergi tanpa berniat untuk mencegahnya. Randy Prayoga. Gumamnya seraya menatap kartu nama yang ada di tangannya. Agni melihat pada jam tangannya, lalu dia menyimpan kartu nama itu di dalam tas selempangnya. Sepertinya mobilnya tidak rusak parah, sehingga dia bisa pergi ke kafe dulu sekarang. Ke bengkelnya nanti saja, aku sudah sangat terlambat. Agni masuk ke dalam mobilnya kembali dan melajukannya pergi meninggalkan tempat itu. Sejak Monica pergi ke Singapura, Agni memang tidak terlalu sibuk. Untuk mengusir rasa jenuhnya, dia sering pergi keluar sekedar nongkrong dengan teman-temannya. Terima kasih untuk tawarannya, Om. Tapi aku tidak mempercayakan siapapun untuk menjaga istriku. Termasuk pada Om. Tanya Gunawan. Bara mengangguk yakin, saat ini tidak ada yang bisa aku percaya. Aku hanya bisa mengandalkan diriku sendiri untuk bisa menjaganya dengan baik. Bara menoleh ke arah Arumi. Ayo sayang, kita pergi sekarang. Gunawan tidak bisa berkata apa-apa lagi, dia hanya bisa menatap kepergian Bara dan Arumi. Gunawan tidak ingin Bara akan semakin curiga padanya. Selama mereka berada di dalam mobil, Arumi terus memperhatikan wajah Bara. Ada banyak pertanyaan yang ingin Arumi tanyakan, namun Arumi lebih memilih diam supaya tidak mengganggu konsentrasi suaminya yang sedang menyetir. Asisten Roy sudah menunggu kedatangan tuan mudanya di depan pintu utama. Lelaki itu langsung menghampiri dan membantu membukakan pintu mobil untuk Arumi saat mobil yang dinaiki majikannya itu berhenti di halaman gedung. Sayang, kamu ikut asisten Mas dulu ya. Mas mau bicara berdua dulu dengan Tante Shirley, ucap Bara. Memang mau membicarakan tentang apa, Mas? Kenapa aku tidak boleh tahu? Apa ada yang kamu sembunyikan dari aku? Tanya Arumi, dia menoleh ke arah asisten Roy dan Bara secara bergantian. Bara memegangi kedua bahu Arumi, tatapannya begitu serius. Mas tidak berniat untuk menyembunyikan apapun, nanti Mas pasti akan ceritakan semuanya sama kamu, Rum. Arumi mendesah pelan, kalau begitu aku ikut Mas. Aku ingin tahu apa yang akan kamu dan Tante Shirley bicarakan. Dan kamu juga belum menceritakan apa yang terjadi semalam sebenarnya, aku ingin mendengarnya Mas. Bara tidak bisa menolak lagi keinginan wanita hamil yang satu ini. Wajar jika Arumi merasa penasaran, sudah saatnya juga Bara menceritakan tentang apa yang sedang dia rencanakan. Di lantai paling atas gedung tersebut, Shirley tengah menunggu Bara dengan perasaan gelisah. Wanita itu bergegas bangun dari duduknya begitu mendengar pintu ruangan itu dibuka oleh seseorang. Nampak Bara dan Arumi masuk ke dalam sana. Bara.
Shirley berjalan mendekat, pikirannya yang awalnya sudah mulai tenang kini memanas kembali begitu mengingat keponakannya itu yang sudah memasukkan kembali Rani untuk bekerja di sana. Maaf membuat tante menunggu lama. Kami, plak. Belum sempat Bara menyelesaikan kalimatnya, Shirley lebih dulu memberikan tamparan di wajahnya. Arumi yang menyaksikan kejadian itu begitu terkejut, genggaman tangan Bara di tangannya terasa semakin erat. Kamu sudah tahu tante sangat membenci wanita itu, tapi kenapa kamu malah mempekerjakan dia lagi di perusahaan ini? Ucap Shirley dengan suara terdengar berat, wajahnya menyiratkan kemarahan yang sangat besar. Aku punya alasan kuat kenapa aku membawa dia kembali kemari, Tan. Ini demi kebaikan kita semua, jawab Bara, sebisa mungkin dia berusaha untuk bersikap tenang. Kebaikan apa Bar? Yang kamu datangkan itu seorang pelakor, wanita perebut suami orang. Tegas Shirley, dadanya nampak naik turun. Apa kamu mau dia menggoda kamu juga seperti apa yang dia lakukan pada om kamu dulu? Mau rumah tangga kamu hancur? Iya. Arumi semakin bingung dengan arah pembicaraan Tante Shirley dan Bara. Siapa wanita yang dimaksud oleh Tante Shirley itu? Kenapa Tante Shirley bisa semarah ini? Memangnya apa yang sudah dilakukan oleh Bara? Shirley mendesah panjang, dia mencoba untuk meredam emosinya, pokoknya tante tidak mau tahu, tante cuma mau wanita itu pergi sejauh mungkin. Tante tidak mau melihatnya lagi. Shirley berlalu pergi meninggalkan ruangan. Beruntung ada Arumi di sana, jika tidak Shirley pasti akan memperpanjang masalah tadi karena Bara sudah seenak jidatnya memasukkan Rani kembali untuk bekerja di perusahaan. Apapun alasannya, Shirley tidak mau tahu. Baginya, dia sudah sangat membenci wanita itu. Jangankan wajahnya, ujung kukunya saja Shirley enggan untuk melihatnya. Arumi mendesah panjang, pandangannya sedikit menunduk. Bisa kamu jelaskan sekarang Mas? Bara menelan salivanya kasar, merasakan genggaman tangan Arumi mulai melonggar. Segera dia tarik kembali tangan sang istri saat tangan itu hampir terlepas dari pegangannya. Rani adalah wanita yang menjadi selingkuhan Om Romi. Mantan suami Tante Shirley, ucap Bara. Arumi langsung mendongak. Maksud kamu? Bara mengangguk, Mas membawa Rani kembali bekerja di perusahaan ini. Mas. Potong Arumi, dia menarik tangannya kasar dari genggaman Bara hingga pegangan mereka saling terlepas. Mas punya alasan kuat untuk ini, Rum. Tolong kamu juga jangan salah paham, Bara berusaha untuk menjelaskan. Alasan apa Mas? Untuk apa kamu membawa wanita itu kembali? Atau jangan-jangan yang dikatakan oleh Tante Shirley benar, kamu? Jangan berpikir terlalu jauh Rum, Mas tidak mungkin macam-macam. Bara berjalan mendekat, menangkup wajah Arumi dengan kedua tangannya. Mas membawa Rani kembali hanya untuk sekedar memancing kedatangan seseorang. Mas tidak mungkin macam-macam, Rum. Percaya sama Mas. Memancing siapa Mas? Mata Arumi mulai berkaca-kaca, debaran jantungnya terasa semakin kencang. Tak segera menjawab, Bara menatap Arumi lekat, menjelajahi mata wanita itu. Meres. Jawab Bara, mata Arumi seketika melebar. Mas yakin dia akan datang menemui Rani jika dia tahu Rani sudah kembali. Tapi untuk apa Mas? Untuk apa kamu melakukan semua ini? Serga Arumi, suaranya sedikit meninggi. Untuk keselamatan kalian, terkhusus kamu Rum, jawab Bara. Arumi membeku, dia tidak menjawab lagi. Melihat ekspresi wajah Arumi yang seperti ketakutan,
Bara segera membawa tubuh istrinya itu ke dalam pelukannya. "Aku khawatir, Mas. Aku takut kamu kenapa-kenapa." Suaranya terdengar lirih. Arumi meneteskan air matanya dalam pelukan Bara. "Mas akan baik-baik saja, sayang. Makanya Mas gak mau cerita, takutnya kamu ya seperti sekarang ini. Mas tidak mau kamu terlalu banyak pikiran." Arumi melepaskan pelukannya dan menatap Bara. Jari-jari tangan Bara menyentuh wajah Arumi, mengusap air mata yang membasahi wajahnya. Setelahnya Bara tersenyum menggoda, mendekatkan wajahnya ke telinga sang istri dan berbisik. "Punya Mas sudah on banget nih, sudah siap OTW. Mas." Bab 85. Hari ini Delia sudah diizinkan untuk pulang. Nyonya Herlina beserta Dahlia tengah membantu berkemas. Mereka memasukkan barang-barang Delia ke dalam tas berukuran sedang. Sementara Sofia sudah diizinkan pulang sejak 2 hari yang lalu karena kondisinya yang memang sudah mulai stabil. Randi memilih menunggu di depan ruangan. Sejak kejadian hari itu Randi memang jarang menunjukkan wajahnya di depan Delia. Dia bahkan hanya bicara seperlunya saja terhadap istrinya itu. Surat gugatan cerai pun sudah Randi layangkan tanpa sepengetahuan Delia. Randi sengaja menunggu sampai Delia benar-benar sembuh baru dia akan menceritakan tentang perceraian mereka. Terdengar kejam memang, di saat kondisi Delia yang baru saja kehilangan bayinya, dia harus menggugat cerai. Bahkan hari itu Randi terpaksa harus menyetujui operasi pengangkatan rahim demi keselamatan Delia. Namun untuk mempertahankan hubungan mereka juga rasanya sudah tidak mungkin. Mengingat apa yang sudah dilakukan oleh Delia dan laporan yang sudah diajukan oleh keluarga Sofia atas kecelakaan yang menimpa Sofia dan suaminya, rasanya hubungan mereka memang sudah tidak bisa diharapkan lagi untuk terus berlanjut. Sebuah tangan menyentuh bahu Randi, dia pun terkesiap kaget dan menoleh ke arah belakang. "Rum." Arumi tersenyum, kemudian menurunkan tangannya dari bahu Randi. "Maaf jika ini harus terjadi. Aku tahu ini berat untuk kamu, Ran." Randi menyeka ujung matanya sebelum air matanya sempat menetes. "Tidak, Rum, ini sudah benar. Delia bersalah, dan dia pantas untuk dihukum." "Di mana Bara? Kamu tidak datang ke sini sendiri kan?" tanya Randi saat melihat Arumi hanya datang seorang diri. "Mas Bara sedang menebus obatku, sebentar lagi juga dia menyusul ke sini," jawab Arumi. Mereka memang baru saja selesai melakukan cek kandungan. "Oh ya Rum, aku mau minta maaf sama kamu. Minta maaf atas semua yang pernah terjadi, maaf karena sudah memberimu luka yang sangat dalam. Semua sudah terjadi, Ran. Aku sudah memaafkan kamu sejak lama, sejak aku belajar membuka hatiku untuk suamiku," ucap Arumi. "Aku pun berharap, kamu bisa bahagia dengan hidup kamu, Ran." "Terima kasih Rum, kamu memang wanita yang baik. Aku salah telah mencampakkan kamu dulu." Bara yang baru saja selesai menebus obat melangkahkan kakinya mendekat. Dia menarik tangan Arumi ke belakang karena cemburu melihat istrinya itu mengobrol dengan mantannya dengan jarak yang sangat dekat. "Bicaranya jangan terlalu dekat sayang," ucap Bara sembari meraih tangan Arumi kemudian menggenggamnya. "Cuma ngobrol biasa kok Mas," ucap Arumi. Randi terkekeh pelan, "Santai Bar, aku sudah mengikhlaskan Arumi untuk kamu. Aku hanya ingin berteman baik saja dengan kalian berdua, boleh kan?" Arumi mengangguk seraya tersenyum, "Boleh kok Ran." "Kata siapa boleh sayang? Mas belum bilang iya loh, nggak ada temen-temenan sama lawan jenis," protes Bara. Arumi mencubit lengan Bara, "Mas. Iya,
Bercanda sayang. Tapi jujur Mas memang tidak suka kamu terlalu dekat dengan pria lain selain Mas. Ungkap Bara jujur, kemudian dia menoleh ke arah Randi. Aku tidak melarang kamu bicara dengan istriku, tapi tidak boleh cuma berduaan saja. Oke, aku paham. Jawab Randi. Delia keluar bersama dengan mamanya dan mama mertuanya. Melihat ada Arumi di sana, Delia langsung memasang wajah masam, apalagi saat melihat perut Arumi yang sudah membesar, Delia merasa sangat iri. Kamu datang untuk menertawakan aku, ujarnya sinis. Del, bentak Randi. Arumi tidak seperti kamu yang suka menertawakan kesusahan orang lain. Kamu lebih membela dia ketimbang aku, Ran. Delia menunjuk pada Arumi, tatapannya begitu kesal. Melihat sifat Delia yang masih tidak berubah dan selalu saja memojokkan Arumi, Randi segera menghampiri wanita itu dan meraih tangannya. Mama antar Mama Delia pulang ya. Randi mau membawa Delia ke suatu tempat dulu, ucap Randi yang dijawab anggukan setuju oleh Nyonya Herlina. Bar, aku duluan. Setelah mendapat anggukan dari Bara, Randi menarik tangan Delia dan membawanya melangkah cepat. Beberapa orang menatap ke arah mereka, termasuk Gunawan yang juga ada di sana. Lelaki itu baru saja selesai memeriksa pasien. Gunawan berjalan mendekat ke arah Bara dan Arumi. Rum, Tante pamit pulang dulu ya, ucap Nyonya Herlina. Iya Tante. Tante hati-hati ya. Arumi memeluk Nyonya Herlina sebentar, kemudian dia menoleh ke arah Dahlia dan memeluk wanita itu juga. Maafkan semua kesalahan Delia ya Rum, ujar Dahlia. Rumi sudah memaafkan Delia. Tante juga harus mengikhlaskan, mungkin ini yang terbaik untuk Delia. Dahlia mengangguk, ya, Tante ikhlas. Semoga dengan begini Delia bisa berubah menjadi lebih baik lagi. Ya sudah, kami duluan ya semuanya. Nyonya Herlina pamit, bersama dengan Dahlia dia meninggalkan tempat itu. Gunawan menoleh ke arah Arumi dan Bara. Memangnya mereka berdua tadi mau kemana Bar? Tanya Gunawan. Ke tempat yang seharusnya Om. Mereka yang bersalah sudah sepantasnya dihukum. Jelas Bara sangat tahu kemana Randi akan membawa Delia. Mereka memang sudah membicarakan tentang masalah ini semalam, bersama dengan asisten Roy juga. Kalau begitu kami permisi dulu, Om. Aku harus mengantarkan istriku ini pulang, pamit Bara yang dijawab anggukan oleh Gunawan. Setelah Bara dan Arumi pergi, Gunawan merogoh ponselnya dari saku jas berwarna putih yang dia kenakan. Gunawan menelpon seseorang. Temui aku malam ini. Randi menghentikan mobilnya di depan sebuah bangunan. Beberapa orang berpakaian polisi sudah menunggu kehadirannya di sana. Ran, kenapa kita ke kantor polisi? Tanya Delia, wajahnya mulai panik. Kamu tidak berniat untuk melaporkan aku kan? Aku baru saja kehilangan bayiku, apa kamu tega Ran? Randi tersenyum tipis, bukan aku yang melapor, tapi orang yang sudah kamu celakai. Mereka merasa tidak terima dengan kejahatan yang sudah kamu lakukan. Ayo kita turun sekarang, ajaknya. Delia menggeleng-gelengkan kepalanya, tidak Ran, aku tidak mau turun. Cepat nyalakan mobilnya kembali, ayo kita pergi dari sini, aku mohon Ran. Meskipun kasihan, namun Randi tetap harus berbuat tega kali ini. Randi membuka pintu mobil dan turun. 4 orang polisi yang sudah menunggu segera menghampirinya. Silahkan Pak, istri saya ada di dalam mobil. Silahkan Bapak tangkap dia,
ucap Randi menunjuk ke arah mobilnya. Salah seorang polisi membuka pintu mobil di mana Delia sedang duduk di sana. Mari silahkan turun, kami akan bersikap baik selama Anda tidak melawan. Tidak, aku tidak mau turun, bentak Delia, air matanya yang sudah terbendung menetes begitu saja. Biar saya saja Pak, Randi berjalan mendekat, mengulurkan tangannya pada Delia. Ayo turun Del, jangan sampai mereka menyakiti kamu. Ayo, bujuknya dengan lembut. Delia merasa sangat terharu, belum pernah dia melihat Randi bersikap selembut ini padanya. Jika saja sejak dulu Randi bersikap seperti ini, mungkin dia tidak perlu sampai melakukan kejahatan. Sekali lagi Randi mengangguk, dengan ragu-ragu Delia menerima uluran tangannya, perlahan dia turun dan keluar dari dalam mobil. Dua orang polisi berjalan mendekat dan memegangi kedua lengan Delia, wanita itu pun kembali tersadar dan panik. Ran, tolong jangan biarkan mereka membawaku. Aku mohon Ran, ucapnya dengan air mata berderai. Randi mengerjap-ngerjapkan matanya supaya air matanya tidak mengalir. Aku mohon kali ini menurutlah Del. Ini demi kebaikan kamu. Kebaikan apa Ran? Aku akan hidup di penjara, aku tidak mau. Silahkan bawa dia Pak. Randi tak menghiraukan ucapan Delia, dia meminta para polisi itu untuk segera membawa Delia masuk, untuk dimintai keterangan lebih dulu. Anton dan dua orang yang waktu itu disuruh untuk mencelakai Sofia pun sudah ditangkap lebih dulu beberapa hari lalu. Saat itu polisi langsung melakukan pencarian terhadap dua orang yang sudah berada di luar kota itu. Delia terus berteriak, meminta untuk dilepaskan. Sedikitpun Randi tak bergeming, meskipun dia merasa iba, namun dia tidak bisa berbuat apa-apa. Semoga dengan begini Delia merasa jera dan bisa berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Bab 86. Polisi sudah menggeledah rumah yang waktu itu didatangi oleh Delia, rumah yang menurut Delia dihuni oleh Simmer S dan dua anak buahnya. Tapi saat polisi sampai di sana, rumah itu hanyalah rumah kosong tak berpenghuni. Bahkan polisi tidak menemukan bukti apapun di sana. Ucap asisten Roy. Bara nampak merenung. Sampai detik ini bahkan belum ada titik terang tentang siapa Meres sebenarnya. Apakah Meres ini adalah rekan bisnis yang menaruh dendam atau mungkin orang terdekat yang memang sengaja ingin menghancurkannya dan keluarganya? Apa tidak ada yang kamu curigai, Bar? Tanya Randi. Apa mungkin ini ulah mantan suami tante kamu itu? Tidak. Aku yakin bukan dia pelakunya, jawab Bara. Kenapa kamu bisa seyakin itu? Bisa saja dia yang melakukannya kan? Cecar Randi lagi. Bara menghela nafas panjang. 3 tahun lalu, seseorang mengirimkan pesan pada Tante Shirley, mengatakan jika Om Romi sedang ada di hotel bersama dengan sekretarisnya. Setelah mendapatkan kabar itu, Tante Shirley langsung memintaku untuk menemaninya, dan kami memang mendapati Om Romi sedang ada di sana bersama dengan Rani, sekretaris Om Romi waktu itu. Setelah aku lacak lagi, nomor yang dipakai untuk menghubungi Tante Shirley itu sudah tidak aktif lagi. Dan sekarang sosok itu hadir lagi, bahkan Arumi sempat menerima bunga dan surat dari orang misterius itu. Itu artinya orang itu sedang mengintai Arumi, mungkin saja dia. Bara terdiam, tiba-tiba dia teringat akan sesuatu. Tunggu. Maaf Mas, tapi aku merasa tatapan Om Gunawan sangat berbeda setiap kali dia menatapku. Kedua mata Bara melebar ketika dia teringat akan ucapan Arumi malam itu, mungkinkah ini ada hubungannya? Tapi bagaimana bisa?
Atau mungkin aku yang sedang terlalu banyak pikiran makanya aku sampai berpikir yang tidak-tidak tentang Om Gunawan. Ada apa, Bar? Tanya Randi saat melihat ada kegelisahan di wajah Bara. Tok, tok, tok. Seseorang mengetuk pintu dari luar, asisten Roy bergegas bangun untuk membukakan pintu. Apa kedatanganku mengganggu? Tanya Gunawan. Bara segera bangun saat mendengar suara Gunawan, dia menghampiri ke arah pintu, sama sekali tidak Om, mari silahkan masuk. Kami hanya sedang ngobrol-ngobrol biasa. Oh, ada Tuan Muda Prayoga juga di sini. Gunawan menoleh ke arah Randi, pria yang sedang ditatap itu pun bergegas bangun dan berjalan menghampiri. Ini sudah sore, kebetulan aku juga harus segera pulang. Kalau begitu aku pulang dulu ya Bar, ujar Randi. Kenapa buru-buru sekali Tuan Muda Prayoga? Baru juga aku datang, kamu sudah mau pergi aja, ucap Gunawan berbasa-basi. Oh ya, bagaimana istrimu? Apa dia sudah memberikan kesaksian yang jelas? Atau memang sebenarnya dia adalah dalang atas semua kejadian ini dan berusaha mengkambing hitamkan orang lain? Randi hanya diam. Meskipun Delia jahat, tapi Randi yakin jika Delia memang tidak berbohong tentang keterangan yang dia berikan di kantor polisi, jika memang ada orang lain di belakangnya. Saat ini kondisi Delia masih belum stabil. Dia masih nampak syok sehingga belum bisa dimintai banyak keterangan. Bara menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Gunawan untuk Randi, oh ya, Om ada perlu apa datang ke sini? Gunawan tertawa pelan, tadi Om dari butik tante kamu. Tante kamu bilang, kamu mempekerjakan mantan sekretaris Romi kembali di perusahaan. Apa semua itu benar Bar? Bara menatap Gunawan lekat, kemudian dia mengangguk pasti. Itu benar, Om. Tapi untuk apa Bar? Kamu tahu kan kalau dia membutuhkan pekerjaan, jadi aku membawanya kembali kemari. Kenapa Om? Apa ada masalah dengan kembalinya Rani bekerja di perusahaan ini? Tanya Bara. Gunawan tersenyum simpul, Om tidak ada masalah. Tapi Om cuma kasihan sama tante kamu, karena dia harus melihat kembali wajah wanita selingkuhan mantan suaminya itu. Apa kamu tidak kasihan dengan tante kamu? Kamu membawa luka itu kembali pada tante kamu, Bar. Bara menatap satu persatu wajah tiga pria yang sedang berdiri di hadapannya itu, sebuah senyuman terukir di wajahnya. Rani cantik dan seksi, usianya baru 30 tahun dan masih single. Sangat cocok untuk dijadikan selingkuhan. Buh. Setelah Gunawan pergi, Randi memberikan bogem mentahnya di wajah Bara. Jelas saja dia merasa tidak terima dengan ucapan Bara tadi yang mengatakan tentang Rani yang pantas untuk dijadikan selingkuhan. Maksud kamu apa Bar bicara seperti itu tadi? Kamu tidak berniat untuk mengkhianati Arumi kan? Dengan mata memerah menahan amarah, Randi mencengkram kuat kerah ke meja Bara. Asisten Roy ingin mendekat untuk melerai, namun Bara lebih dulu mengangkat satu tangannya pada asistennya itu supaya tidak ikut campur. Bara melepaskan tangan Randi dengan gerakan sedikit kasar, aku hanya sedang mencari tahu sesuatu Ran. Aku ingin membuktikan apakah kecurigaanku ini benar atau tidak. Kecurigaan apa Bar? Kamu berniat untuk menyelingkuhi Arumi, begitu? Bara merapikan jasnya kembali, aku tidak bisa menceritakannya sekarang. Nanti kamu juga akan tahu sendiri. Bara menoleh ke arah asisten Roy, terus lakukan pengawasan, aku pulang dulu. Asisten Roy mengangguk, baik Tuan. Nafas Randi masih menggebu-gebu akibat apa yang terjadi sebelumnya, namun akhirnya dia ikut keluar dan turun bersama dengan Bara.
Selama di dalam lift, kedua pria itu saling terdiam dan saling bergulat dengan pikiran mereka masing-masing. Sesampainya di depan gedung, Bara menepuk pundak Randi seraya tersenyum tipis. "Jangan terlalu khawatir, aku tahu apa yang harus aku lakukan. Aku tidak mungkin mengkhianati Arumi, dan tidak akan pernah." Bara masuk ke dalam mobilnya yang sudah standby di depan kantor lengkap dengan supir pribadi. Setelah Bara naik di kursi belakang, mobil itu melaju pergi meninggalkan gedung Alpha Group, meninggalkan Randi yang masih berdiri mematung di sana. "Wajah kamu kenapa, Mas?" tanya Arumi saat mendapati ada luka memar di wajah Bara. Bukannya menjawab, Bara malah memeluk tubuh Arumi. "Tidak apa-apa sayang, tadi si kucing ngereok, pengin main tinju-tinjuan gara-gara gak kawin-kawin." Arumi mendesah, mendorong pelan tubuh Bara hingga pelukannya terlepas. "Aku serius, Mas. Kali ini berkelahi dengan siapa lagi kamu?" "Astaga Rum, ini beneran gak apa-apa. Cuma luka kecil, tadi nggak sengaja nabrak tiang." "Mas." Arumi mendesah kesal, dia bertanya serius tapi Bara malah menanggapinya dengan candaan. Bara mengusap kepala Arumi. Saat ini dia tidak mengatakan tentang kecurigaannya terhadap Gunawan pada Arumi. Lagi pula dia harus mengumpulkan bukti yang kuat dulu untuk membuktikan jika Gunawan terlibat atas kekacauan yang terjadi akhir-akhir ini. "Sayang, bagaimana kalau besok malam kita undang Om Gunawan untuk makan malam di rumah? Bagaimana menurut kamu?"